Halo kakak-kakak semua. Halo Kak Jung, Halo Kak Jo, siang. selamat siang. Oke kak, kita tunggu 5 menit lagi ya, baru kita mulai untuk sesi siang kali ini. Ya, siap Kak Jo. Oke kak, kita mulai ya.
Tidak kita mulai, mohon maaf saya tidak di lokasi kerja hari ini. Jadi ya, kalau ada suara-suara ribut sedikit nggak masalah ya. Saya lagi di warung kopi ini. Ya, nggak sempat sampai kampus tadi sudah jam meetingnya. Nah, sebelum kita mulai kakak-kakak, silakan satu orang dulu saya minta tolong untuk memimpin doa. Nah, ada dua agenda yang akan kita bahas di sesi kali ini. Silakan Kak. Silakan Kak Wendy. Baik Kak, sebelum kita memulai kegiatan kita di siang ini, mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena atas seizin-Mu ya Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan pembelajaran kami di siang ini. Tuhan Yesus berkati kami dari awal sampai akhir, kiranya pembelajaran yang kami terima dari Kak Jo dapat kami pahami itu dengan baik, serta kami dapat lakukan itu dalam pembelajaran kami ke depan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Wendy sudah memimpin doa di sesi siang kali ini. Dan suara saya terdengar Kak ya, saya pakai earphone masalahnya. Aman ya, oke. Nah, Dengar Kak. kakak-kakak, sekarang kita sudah mau mencapai akhir dari pelatihan dan penuntutan PKG ini. Ini Zoom ketiga terakhir kita, ada 2 Zoom lagi yang akan kita lakukan di Meet lagi dan selesai sudah kegiatan PKG untuk peserta di Maluku. Baru kakak-kakak nanti yang akan tahu itu daerah kakak-kakak masing-masing. Nah, agenda kita kali ini ada 2. Yang pertama, kemarin selama seminggu sebelumnya kita sudah lakukan membuat video FPL atau rencana tindak lanjut dengan tombol atau komunitas belajar kakak masing-masing. Itu yang akan kita coba merefleksikan hari ini atau kita akan memberikan umpan balik terkait kegiatan RTL kakak-kakak. Itu agenda pertama kita. Agenda kedua, ada satu tugas terakhir lagi kakak nanti di sana, yaitu bukti karya. Jadi dari semua hal yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini, bukti karya apa yang akan kakak-kakak buat, nanti ada pengantarnya ya, saya jelaskan teknisnya, untuk bisa diupload di PMN Kemdikbud. Jadi bukti karya kakak-kakak nanti akan diupload di PMN dan bisa diakses di seluruh dunia, malah ya bukan di Indonesia saja. Dan itu salah satu praktik baik kita untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Indonesia. Bisa diadaptasi, bisa dimodifikasi, bisa dicontoh oleh guru prioritas di Indonesia nanti. Jadi bukti karya ini, teknisnya nanti saya jelaskan, harus benar-benar sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Kita mulai ke agenda pertama dulu kakak-kakak ya. Saya izin share screen. Nah, ini dia kakak-kakak, aspek penilaian RTL. Jadi sekarang kakak-kakak semuanya yang 9 orang di bahasa ini akan coba refleksikan kegiatan RTL yang sudah dilakukan menggunakan aspek ini. Tujuan program yang sudah kakak sampaikan di tombol apa, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan community, sampai dengan bagaimana sih rencana evaluasi program. Jadi semuanya nanti akan mempresentasikan RTL yang sudah kakak buat. Kalau bisa di-share screen di sini ya, videonya kah atau rencana programnya kah, nanti itu yang dijelaskan satu persatu. Oke Kak? Ini agenda kita yang pertama, kita mulai, silahkan. Saya tidak akan menunjuk siapapun, siapa yang mau mencoba.
sebagai yang pertama dulu. Silakan Kak. Oh, ada Kak Erni. Silakan Kak Erni. Mau share screen Kak Erni? Biar saya stop presenting dulu. Iya, Kakak. Oke, silakan Kak Erni. Tidak ada yang angkat tangan, jadi ya, terima kasih kakak-kakak. Saya akan menyampaikan tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek kemarin. Ya. Saya mengambil tema yaitu Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan nama programnya yaitu Mata Segar, Mari Kita Sehat dan Bugar. Dan untuk latar belakangnya ada 3. Yang pertama, karena di sini kita melihat banyak peserta didik tidak menyadari pentingnya gaya hidup sehat sehingga mereka menghadapi masalah kesehatan. Dan yang kedua, latar belakang yang kedua yaitu perilaku malas gerak, dampak dari pengaruh HP yang mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlunya program yang meningkatkan derajat kebugaran. Dan untuk latar belakang yang ketiga yaitu mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan program yang saya buat ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat dan bugar. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat merancang senam kreasi sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok secara efektif. Dan yang keempat, membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Adapun capaian program yaitu dengan metode PBL diharapkan siswa mampu merancang senam kreasi sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya berdiskusi bersama pimpinan, guru, dan peserta didik tentang rencana realisasi dari program saya yaitu Mata Segar. Dan yang kedua, penyampaian materi tentang kebugaran jasmani. Dan untuk pelaksanaannya, saya mengambil selama 8 minggu. Untuk minggu pertama, yaitu ada persiapan, sosialisasi. Minggu kedua, ketiga, dan keempat pelaksanaan proyek. Minggu kelima dan keenam, saya akan memberikan waktu untuk latihan dan penyempurnaan, memastikan kualitas dari karya peserta didik. Dan untuk minggu ketujuh, kita fokus pada dokumentasi dan persiapan presentasi, memastikan hasil akhir yang lebih baik. Dan untuk minggu ke-8 yaitu festival proyek dan evaluasi. Untuk struktur programnya, untuk waktunya, program Mata Segar ini saya memasukkan dalam program P5 yang dilaksanakan bulan September 2024 selama 8 minggu setiap hari Sabtu, meliputi tahapan sosialisasi, pelaksanaan sampai ke festival atau bukti karya dan evaluasi. Untuk targetnya, target untuk program Mata Segar adalah seluruh peserta didik kelas 8, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan jumlah peserta didik 60 orang dengan rentang usia rata-rata 13 tahun. Dan untuk tempat pelaksanaan pelaksanaan program senam kreasi nanti bisa dilaksanakan di lapangan olahraga. Untuk pemberian materinya bisa di kelas. Dan untuk mitra, di sini saya mengambil mitra dari guru mapel yang lain selain dari saya mapel sendiri PJK, yaitu dari guru seni budaya, guru bahasa Indonesia, dan guru TIK.
di mana guru seni budaya nantinya bisa mendampingi atau membantu siswa dalam merancang gerakan senam atau tarian, dan untuk guru bahasa Indonesia bisa membantu siswa dalam membuat cerita tentang pengalaman kegiatan olahraga, dan untuk guru TIK nantinya bisa membantu siswa dalam pembuatan video dan menciptakan poster untuk kegiatan olahraga. Untuk kapasitas yang dimiliki sekolah atau dari aset sekolah yaitu peserta didik sejumlah 60, dan guru di sini dihitung dari guru PNS dan guru kontrak ada sekitar 20 di sekolah saya. Untuk gedung, halaman sekolah ada, dan untuk aset finansialnya dari dana BOS. Untuk rencana evaluasinya, kegiatan evaluasi pelaksanaan program ini nantinya saya lakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, bersama guru, dan perwakilan peserta didik. Dan juga nantinya bisa pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru dan peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Juga bisa nantinya rencananya evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form, didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, dan juga peserta didik. Dan untuk pengembangan perbaikan perubahan, yaitu saya melakukan catatan rencana tindak lanjut selanjutnya. Ada juga kemungkinan tantangan yang akan saya hadapi mungkin dalam pelaksanaan program ke depan. Mungkin yang pertama karena kesibukan mengajar guru yang terlibat menjadi mitra tadi, sehingga mungkin tidak maksimal dalam menjalankan program. Dan selanjutnya tantangannya yaitu faktor cuaca, mungkin hujan yang mengakibatkan pelaksanaan festival tadi bisa tertunda karena saya ambil waktu 8 minggu, 2 bulan selama September dan Oktober. Biasanya Oktober ataupun November itu sudah musim hujan. Jadi takutnya rencana jadwal yang sudah kita tetapkan untuk festival olahraga itu bergeser waktunya. Dan kemungkinan tantangannya yaitu yang ketiga masalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Untuk mengantisipasi tantangan tadi, di sini ada solusinya. Yang pertama, saya akan mengatur jadwal pelaksanaan program sehingga tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat atau mitra tadi dari guru mapel yang lain. Dan yang kedua, yaitu mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan yang ketiga, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Mungkin itu rencana program yang sudah saya sampaikan, dan kemarin saya sudah menyampaikan rencana tindak lanjut kepada teman-teman di sekolah, dan saya sudah sampaikan, dan program ini mereka setuju masuk dalam program P5, dan sudah saya tawarkan program ini bisa berjalan di semester ini atau semester depan, tapi ternyata semua setuju bahwa program saya ini di semester ini sudah bisa berjalan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kakak-kakak semua bisa memberikan masukan dari program saya ini, mungkin ada yang bisa dirubah, dan terlebih khususnya karena kemarin kita sudah sepakat untuk program ini masuk program P5, tapi Kakak Jo dan kakak-kakak yang lain, saya masih bingung nanti masalah untuk asesmennya. Mungkin nanti dari kakak-kakak ada yang bisa memberikan masukan, nantinya cocoknya asesmennya ini berbentuk bagaimana, karena terus terang saya juga masih bingung. Mungkin itu saja Kak Jo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erni. Wah, langsung disetujui programnya Kak Erni ya. Siap Kakak Jo. Oke, sepertinya calon kepala sekolah Kak Erni ya. Oke Kak Erni, sebelum ke saya nanti, silakan kakak-kakak mungkin ada yang
memberikan masukan atau sarannya terkait proyek KRI nanti di T5 ini. Tadi ada pertanyaan dari KRI juga terkait asesmen. Silakan, mungkin ada yang sudah punya pengalaman terlebih dahulu bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh KRI. Silakan kakak-kakak yang lain. Silakan Kak Gottlieb, langsung. Makasih Kak Jo untuk kesempatannya. Sebelum mohon izin Kak Erni, silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Kak Erni, bolehkah mic-nya? Ya, makasih. Menarik sekali Kak Jo untuk program yang disampaikan Kak Erni ini. Tadi saya hampir salah baca, saya pikir Mama Segar, ternyata Mata Segar. Yang pertama mungkin karena ini sudah disetujui sebagai proyek P5, mungkin yang bisa saya sarankan agar supaya elemen dan subelemennya atau minimal elemennya dimasukkan yang kaitannya dengan proyek ini, karena ini yang tadi nanti kaitannya dengan asesmennya. Nah, pengalaman kami jika itu dilakukan dalam bentuk proyek P5, maka biasanya ada tim. Nah, tim proyeknya ini kan akan dibagi tugas. Biasanya yang diberi tanggung jawab untuk melakukan penilaian itu fasilitatornya. Nah, oleh karena itu mungkin karena ini juga ada pelibatan rekan-rekan guru yang lain, pikirnya saya alangkah baiknya teman-teman guru yang menjadi pengajar itu juga dilibatkan untuk menyiapkan asesmennya. Itu. Yang ketiga, kalau misalkan ini dibuat dalam bentuk proyek, otomatis seperti yang kemarin Kak Jo sempat singgung bahwa harus ada 2 rubrik atau 2 asesmen. Yang pertama kaitan dengan asesmen untuk pembelajaran PJOK-nya sendiri. Kemudian yang berikut asesmen kaitannya dengan penilaian proyek. Nah, kalau untuk penilaian proyek kan kayaknya tinggal menambahkan melihat elemen subelemennya, kemudian ada rubriknya langsung sesuai dengan laporan pendidikan yang mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang disarankan, tapi secara keseluruhan menurut saya ini sudah sangat baik sekali. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Gottlieb atas masukannya yang konstruktif ya. Bahkan mungkin ada yang lain yang sudah punya pengalaman melaksanakan T5 di sekolahnya, memberikan saran dan masukan ke KRI. Nah, jika belum kakak-kakak ya sudah tepat sekali yang disampaikan Kak Gottlieb dan saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau P5 ini memang punya elemen subelemen tersendiri atau temanya, kita punya tema kompetensi dan tema tersendiri untuk P5. Jadi karena prinsip utama P5 adalah kolaborasi, walaupun idenya dari guru PJOK KRI tadi, tapi tetap ada kolaborasi dari berbagai level atau mata pelajaran lainnya. Nah, karena di sini basicnya adalah proyek. Kalau kita bicara garis besarnya, seperti yang disampaikan sebelumnya, proyeknya ini asesmennya adalah terkait dimensi elemen dan subelemen dari P5 itu rubrik tersendiri nanti, atau lembar observasi tersendiri untuk penilaian proyeknya. Tapi kalau termasuk spesifik lagi ke setiap mapel, guru PJOK, guru bahasa Indonesia, guru agama misalnya, akan membuat rubrik sendiri untuk keterampilan, sikap, atau pengetahuan apa yang didapat oleh anak dari proyek tersebut sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Jadi saya yakin ini akan terlaksana karena ini proyek besar dan melibatkan banyak guru. Jadi tim intinya nanti yang mengakses terkait proyek P5-nya, baru tim kecil, misalkan guru-guru mata pelajaran yang mengakses atau menilai terkait mata pelajaran
masing-masing. Boleh menggunakan contoh rubrik kalau di TJOK ya, menggunakan contoh asesmen otentik yang kemarin misalnya. Buat rubrik diadaptasi saja di sana, modifikasi sedikit terkait tujuan pembelajaran atau tujuan proyek yang dilaksanakan oleh kakak-kakak atau Kak Erni nanti. Mungkin itu sedikit dari saya, Kak Erni. Terima kasih Kakak Jo dan juga Kakak Godwin atas masukannya. Nanti selanjutnya kalau saya lupa saya hubungi langsung Kak Godwin. Terima kasih Kakak. Oke, Kak Erni, terima kasih. Kalau nanti butuh secara spesifik terkait rubriknya, langsung WA Kak Gottlieb saja ini, Kak Erni. Kirimkan Kak Siap Gottlieb Kakak contoh Jo. rubrik atau interpretasinya. Yang penting Kakak Godwin siap Oke, terima Sa. kasih, Kak Erni. Betul, betul. Silakan dilanjut. Silakan, siapa selanjutnya yang mau coba melakukan umpan balik RTL? Siapa nih? Kak Martin, sudahkah? Gimana Kak Martin? Atau ada yang masih belum mengupload tugas RTL? Nggak masalah. Siapa yang belum mengupload tugas RTL dulu nih, Pak? Soalnya saya belum nilai juga RTL-nya. Coba saya cek dulu ya di LMS. Siapa saja yang sudah mengupload tugas RTL. Nah, ini siapa nih yang search dulu? Kakak Ateng, Kak Jo, Kakak Ateng. Oh, Kakak Martin, silakan Kakak Martin. Sudah buka kan? Sudah Kak, sudah terlihat. Belum terbuka saja nih Kak Ateng. Iya, belum bisa dibuka. Coba. Kenapa bisa buka?
Bentar. Saya bisa buka Kakak Jo? Astaga. Di stop sharing dulu Kak. Stop sharing, saya bantu dulu. Oke, silakan Kak Martin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk memaparkan hasil kerja. Memang secara pribadi beta akui atau baru belajar, jadi mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman untuk melengkapi tugas yang sudah saya buat. Oke, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar sekolah atau KBS. Judul program yang saya pilih adalah Festival Bola Voli SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. Yang berikut yang menjadi latar belakang adalah berdasarkan hasil observasi pembelajaran pendidikan jasmani tentang permainan bola voli, tidak semua peserta didik atau siswa memiliki minat dan keterampilan dalam bermain bola voli. Oleh karena itu, untuk melibatkan semua peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, maka saya memilih menerapkan sistem SEM atau Sport Education Model dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Model ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan sosial, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, yang memberikan pengalaman belajar yang lebih otentik dan menyenangkan. Diharapkan siswa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta memiliki pengetahuan bagaimana terlibat secara aktif dalam merancang, melakukan, dan bertanggung jawab atas program yang sudah dirancang dengan hasil maksimal yang akan dicapai oleh semua peserta didik. Dan berikut tujuan program adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan olahraga yang komprehensif terhadap peserta didik. Yang kedua, membentuk karakter dan nilai-nilai positif bagi peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan konseptual tentang olahraga SEM. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dan berkelanjutan, menghubungkan olahraga dengan konteks sosial dan budaya. Poin B, kelengkapan, rencana, dan struktur program. Target dari program adalah Festival Bola Voli SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. Eliminasi atau waktu perencanaan pelaksanaan itu, program Festival Bola Voli dilaksanakan selama 1 bulan 2 minggu. Potensi tantangan dalam pelaksanaan, yang pertama karena kondisi rata-rata di kampung itu tidak ada lapangan indoor, jadi rata-rata bermain voli itu di luar. Jadi tantangannya yang saya pilih adalah faktor cuaca. Dan rencana solusi untuk mengatasi tantangan itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, pelaksanaan kegiatan festival disesuaikan dengan kondisi alam dan juga waktu pelaksanaan dan bisa diperpanjang. Waktunya bisa diperpanjang. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Sumber daya itu modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Modal sosial, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Modal fisik, yaitu lapangan olahraga, lab komputer, dan gedung sekolah. Modal politik, kerjasama dengan pihak keamanan, kecamatan, dan desa setempat. Dan modal finansial itu sumber dana dari dana BOS. Yang berikut langkah-langkah yang diharapkan. Yang pertama adalah merancang RTL dan sosialisasi KBS itu pada tanggal 19 sampai 23 bulan Agustus 2024. Lalu persiapan pelaksanaan dan informasi kepada peserta didik itu tanggal 25 bulan 8 2024.
melakukan pendampingan itu dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024. Lalu persiapan festival itu tanggal 1 sampai 20 September 2024. Lalu pelaksanaan festival itu dari tanggal 21 sampai 30 September 2024. Yang berikut rencana evaluasi program. Kepala sekolah melakukan monitoring jalannya kegiatan festival olahraga bola voli. Guru mata pelajaran pendidikan jasmani selaku penanggung jawab akan mengevaluasi program yang telah berjalan. Yang ketiga, melakukan refleksi setelah kegiatan selesai. Yang keempat, membuat angket untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program yang berjalan. Yang berikut, pernyataan kapasitas kelas atau sekolah. Itu ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, dan modal finansial yang saya pilih. Lalu yang berikut, ini hasil dokumentasi dari kegiatan tindak lanjut yang saya lakukan. Dan yang terakhir, terima kasih. Hari ini kita bisa presentasi hasil yang memang mungkin butuh masukan dari Kakak Jo dan teman-teman untuk melengkapi apa yang dapat saya presentasikan hari ini. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Martin. Ini di intra ekstra atau Kak? Atau di kelimanya? Di kokurikuler untuk peningkatan pemahaman. Oke, penguatan ya. Iya, penguatan. Penguatan pemahaman terkait pelajaran PJOK misalnya. Iya, ya. karena memang. Oke, silakan Kak. Silakan Kak Martin. Gimana? Ayo kakak-kakak silakan. Oke. Jadi tanggapannya. Silakan teman-teman. Sebelum masuk ke teman-teman, apa respon atau tanggapan dari teman-teman guru kemarin Kak? Oke, jadi respon dari teman-teman guru itu sangat mendukung karena memang di sekolah saya itu belum pernah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi dengan presentasi kemarin yang saya lakukan, tanggapannya sangat positif karena memang pelaksanaan kegiatan kelima dari sekolah itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan budaya yang kegiatan tari, memperkenalkan budaya-budaya setempat itu pernah dilakukan. Tapi pelaksanaannya itu keterlibatan semua guru dalam pelaksanaan itu, dalam menunjang kegiatan yang dirancang dari sekolah itu. Mereka sangat tertarik karena kegiatan SEM yang saya pilih ini benar-benar sasarannya untuk peserta didik, bukan untuk prestasi kecabangannya, tapi bagaimana mereka belajar untuk bertanggung jawab. Mereka belajar untuk merancang kegiatan sampai selesai. Memang tugas Bapak Guru dan Ibu Guru yang akan membantu itu untuk memberikan pendampingan. Jadi Bapak Ibu Guru di sekolah saya sangat mendukung untuk kegiatan ini boleh berlangsung. Mungkin itu tanggapan dari teman-teman guru. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Martin mendapatkan tanggapan positif ya dari teman-teman guru di ARU. Ini merupakan sesuatu yang membahagiakan menurut saya karena kita sebagai guru PJOK bisa memberikan kontribusi di mata pelajaran kita itu yang selama ini kita hanya mengikuti dari aktivitas atau proyek-proyek yang dibuat oleh mata pelajaran lain. Silakan Kak, siapa yang ingin memberikan saran masukan terkait proyek Kak Martin agar proyek ini bisa berjalan dengan lancar nanti dan harapan kita konsep sports education bear.
Oke, jika belum ada, saya minta satu orang lagi untuk mempresentasikan, dan kita akan memberikan umpan balik. Baru nanti kita diskusikan lagi terkait RTL ini ya. Tadi saya cek di LMS, masih ada satu yang belum mengupload di RTL. Silakan nanti diupload untuk tugas RTL-nya. Oke, dilanjut dulu ya, baru kita diskusikan nanti setelah ini. Silakan Kak Gotlek nih yang sudah resen. Terima kasih Kak Jo. Saya izin share screen Kak Jo. Oke kakak-kakak sekalian, apakah slide-nya sudah terlihat? Belum, Kak. Belum kakak. Belum kakak. Iya. Sudahkah Bapak kakak-kakak sekalian? Belum Kak Otis. Belum terlihat kakak. Oh, sorry. Saya matikan dulu lagi. Oke kakak-kakak terlihat? Sudah kakak. Sudah Ya. kakak. Sudah Kak. Ya. Izin Kak Jo dan kakak-kakak sekalian, perencanaan proyek yang kemarin coba saya buat sebagai RTL ini, judulnya Mager dan Mabar dengan SEM. Ini mager ini bukan malas gerak, tapi mari gerak. Mabar itu main bareng dengan sport education model. Nah, yang menjadi latar belakang pelaksanaan proyek ini adalah harapannya bahwa murid perlu dituntut untuk meningkatkan aktivitas gerak melalui berbagai situasi yang menantang dan nyata sesuai minatnya masing-masing. Berdasarkan hasil pengamatan, orientasi minat mengarah pada aktivitas bermain sepak bola, bola voli, dan senam kreasi. Akan tetapi akan tepat sekali jika minat ini dikembangkan dan dijadikan sebagai miniatur kehidupan nyata termasuk pola interaksi di dalamnya. Itu menjadi latar belakang kenapa saya memilih mager dan mabar dengan SEM untuk 3 aktivitas: sepak bola, bola voli, dan senam kreasi. Yang berikut yang menjadi tujuan dari program ini, yang pertama, memfasilitasi proses belajar yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, melalui aktivitas yang nyata diharapkan peserta didik secara mandiri dapat meningkatkan keterampilan gerak spesifik, memahami tugas sesuai perannya masing-masing, dan menerapkan nilai-nilai fair play. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara aktif dengan memposisikan peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki potensinya masing-masing. Dan yang keempat, mengupayakan terbentuknya profil pelajar Pancasila, terutama dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif, karena rencananya proyek ini akan dikemas dalam bentuk proyek P5. Nah, capaian yang ingin dicapai, yang pertama meningkatkan keterampilan gerak spesifik, dimulai dengan melakukan mempraktikkan dan menghaluskan gerak. Ini rencanakan berlangsung dari tanggal 26 sampai dengan 30 September 2024. Kemudian meningkatnya kemampuan dalam merancang aktivitas, yang dimulai dengan melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan aset, menetapkan lini masa dan keterhubungan pihak-pihak. Kemudian yang ketiga, menginternalisasi nilai-nilai fair play, membuat skrip dan role play penerapan nilai-nilai fair play, diskusi, dan pemaknaan. Ini rencananya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 1 sampai dengan 8 September. Kemudian mewujudkan sekolah damai, mendiskusikan isu-isu sosial, kemudian bekerja sama dengan sekolah sasaran, deklarasi sekolah damai itu 9 sampai 17 September. Yang berikut kakak-kakak sekalian juga Kak Jo, struktur programnya. Proyek mager dan mabar dengan SEM ini lini masanya terhitung dari 26, harusnya mulai dari kemarin, dan kita sudah mulai persiapan untuk kelas 12 ini. 26 Agustus sampai dengan 30 September 2024. Sasarannya siswa kelas 12. Kita punya 2 rombel. Total untuk 2 rombel itu ada 57 siswa. 57. Dari SMA Negeri 55 Maluku Tengah dan SMA Negeri 17 Maluku Tengah. Karena ini nanti dikemas dalam bentuk pertandingan persahabatan antar 2 sekolah.
total siswa yang menjadi target itu di 2 sekolah ada kurang lebih 160 orang. Nah, saya juga melibatkan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk beberapa mapel untuk melakukan itu menjadi bagian dalam pelaksanaan proyek ini. Yang pertama saya sendiri untuk kegiatan praktik dan penghalusan gerak. Kemudian ada guru mapel ekonomi yang juga merupakan guru penggerak. Beliau akan bersama-sama dengan siswa melakukan identifikasi ASI dan rencana penyusunan rencana kegiatan. Kemudian ada guru biologi yang juga merupakan wakasek kesiswaan dan juga merupakan guru penggerak. Kaitannya materi yang akan diajar atau didampingi prosesnya adalah kaitannya dengan sekolah damai. Yang berikut ada guru PKN dan juga diperbantukan untuk guru bimbingan dan konseling yang saat ini juga sementara ada dalam proses pendidikan guru penggerak. Kaitannya dengan pembinaan karakter dan juga penanaman nilai-nilai positif. Yang berikut juga ada guru mapel bahasa Indonesia yang juga merupakan guru penggerak. Ini beliau akan fokus untuk penulisan cerita inspirasi dan portofolio digital. Nah, rekan-rekan guru yang ada bersama-sama dengan saya di dalam kapasitas sebagai pengajar ini, Bapak Ibu, akan mengembangkan modul ajar sesuai topik masing-masing, berdiskusi, memberikan penugasan, dan menyiapkan instrumen asesmennya. Yang berikut, untuk aset yang tersedia, ini untuk aset manusia kita punya kepala sekolah dan 4 wakasek, kemudian ada 15 orang guru termasuk 1 guru PJOK di dalamnya, 57 orang peserta didik di kelas 12, 7 orang guru penggerak di antara 15 yang ada di atas. Kemudian aset sosialnya kita punya tim senam kebugaran di sekolah, kita punya tim bola voli, kita punya tim sepak bola, kita punya kombel sekolah. Untuk aset sarana prasarana kita punya 2 lapangan bola voli, 3 bola dan 1 net, kita punya 1 lapangan futsal dan 2 bola tambah gawang. Kemudian ada 1 pompa bola, kemudian ada 1 sound system, kemudian ada ruang kelas dan aula. Kemudian aset finansial, kita punya dana bos reguler, dana bos daerah, dana bos kinerja sekolah penggerak, dan juga ada dana swadaya kelas. Itu. Kemudian aset teknologinya kita punya 20 PC all-in-one, punya 15 Chromebook, punya 5 LCD proyektor, punya handphone Android, tripod, dan 2 mobile orbit Telkomsel yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembelajaran dan juga proyek yang mau dilaksanakan. Nah, dari sisi aset yang kita punya, saya lalu mengajak mengajak teman-teman bahwa kalau dilihat dari aset kita ini sebenarnya kita bisa, dan oleh karena itu ayo kita bergerak bersama. Yang berikut untuk evaluasi capaian tujuan program akan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi guru, pre-assessment dan self-assessment yang dilakukan oleh rekan guru dan peserta didik yang terlibat dalam program Empower Money. Instrumen asesmen yang telah dibuat oleh guru, evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk di dalamnya capaian hasil proyek, penguatan profil pelajar Pancasila sesuai elemen sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemungkinan tantangan mungkin yang pertama masih sama juga dengan teman-teman yang lain karena memang kita masih satu daerah. Ini rata-rata memang cuaca kita ekstrim sekali belakangan ini Bapak Ibu, Kak Jo. Sehingga memang tantangan terbesar kita adalah cuaca memang. Sampai hari ini juga proses pembelajaran di lapangan itu masih sangat susah sekali untuk dilakukan. Yang kedua, terkait dengan refleksi dan umpan balik. Refleksi dan umpan balik, model refleksinya mungkin tertantang bagi kami guru untuk membuat refleksi yang jauh lebih fleksibel dan menarik bagi peserta didik, dengan harapan semua siswa juga dapat diberi umpan balik yang relevan dan konstruktif dalam penghalusan gerak maupun penerapan nilai-nilai fair play. Yang berikut lagi, benturan kegiatan dengan sekolah sasaran. Jadi yang ditakutkan itu ada kegiatan yang berbenturan dengan sekolah sasaran kita. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah melakukan koordinasi dan mengatur atau melakukan penyesuaian yang lebih awal sehingga kegiatannya tidak berbenturan nanti. Kemudian waktu yang dimanfaatkan yang panjang ini juga sebenarnya
menyibukkan kita sebagai guru di sekolah, dan oleh karena itu mungkin ini harus dimanfaatkan secara efektif. Terkadang yang menjadi tantangan justru karena pikir waktunya masih panjang, kita kasarnya orang bilang berleha-leha, kita terlalu lamban karena pikir waktunya masih panjang. Justru waktu yang panjang itu harus dimanfaatkan seefektif mungkin karena kita juga berpacu dengan cuaca, sehingga baik penghalusan gerak maupun perencanaan dan bagian lain kaitannya dengan proyek ini harus disiapkan yang jauh lebih matang. Mungkin itu saja Kak Jo. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan Kak Jo. Terima kasih presentasikan yang sangat prinsip menurut saya, bahwa ini sudah terstruktur yang menghasilkan booklet dengan target peserta yang sangat banyak nih kalau menurut saya 160-an ya kan booklet Kak. Iya Kak Jo, karena yang di sekolah sasaran itu siswanya banyak Kak Jo, untuk kelas 12-nya mereka 5 rombel. Oke Kak booklet. Ini kemarin pas penyampaian program apa kira-kira yang respon dan tantangannya dari guru Kak booklet? Ya, terima kasih Kak Jo. Kalau untuk respon teman-teman kemarin setuju sekali, karena memang untuk P5 kali ini kita sudah menargetkan harus ada deklarasi sekolah damai kita, karena memang kita berusaha untuk menggandeng beberapa sekolah yang lain menjadi sekolah saudara. Jadi kebetulan sekali biasanya itu juga dipacu dengan kegiatan-kegiatan olahraga, jadi sangat maksudnya diresponi positif, karena ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk juga menjangkau target sekolah untuk bisa mendapatkan sekolah saudara itu. Itu Kak Jo. Oke, berarti ini lintas sekolah buat ini. Iya Kak Jo. Berapa sekolah? Kak? Kalau untuk SMA dengan SMA 17 ini kita akan jadikan SMA 17 sebagai sekolah saudara kedua Kak Jo, karena kita sudah punya satu sekolah saudara sebelumnya. Jadi ini untuk besok ini hanya dengan SMA 17 Maluku Tengah saja Kak. Tidak terlalu jauh dari sekolah kami, mungkin sekitar hampir 20-an kilo lah. Lumayan jauh ya kalau Iya. Oke Kak. Silakan kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau memberi masukan atau yang ingin bertanya ke kantor terkait proyek P5 nanti ya, atau proyek Pancasila yang akan kakak-kakak laksanakan setelah kakak masing-masing. Silakan Kak. Oke, jika belum ada, Kak Mukli, terima kasih. Dari proyeknya, ini bisa menjadi salah satu contoh yang bisa jadi referensi saya juga nanti pas ditanya pelaksanaan P5, saya kasih contoh yang itu ya. Nah, kakak-kakak, sebelum saya lanjut ke agenda kita yang kedua, saya ingin menanyakan satu hal saja. Mungkin ada kakak-kakak yang masih kesulitan atau yang belum melakukan RTL, apa kira-kira nih yang tantangan kakak-kakak ketika akan melaksanakan proyek? Tantangannya saja yang coba kita kupas. Ada nggak yang masih bingung atau yang punya masalah pada saat pelaksanaan RTM dan nantinya yang rencana penerapan kakak? Wah, sepertinya aman semua ya. Untuk siapan kakak-kakak dan hasilnya apa nih? Kira-kira yang dibutuhkan hasil diseminasi, karena bentar lagi nih 2 pertemuan lagi kita akan selesai dan kakak-kakak akan dipersiapkan untuk turun ke lapangan langsung ke daerah masing-masing. Udah 100% semua ya pesertanya? Atau ada yang masih? Sudah Kakak, sudah 100% semua Kakak.
Oke, kalau sudah 100% semua. Untuk pembagiannya belum ya, tunggu kelulusan ini ya, kelulusan peserta. Iya Oh, Kak, ada iya. Kak Ferdi ini. Gimana Kak Ferdi atau Kak Ocha? Wah, Kak Jo, maaf tidak bisa ini presentasi ini jaringannya baik sekali, layarnya hitam Oke sekali. Kak. Iya Kak Ferdi. Kak Ocha, silakan Kak Ocha. Kak, saya mau presentasi boleh ya? Tidak ada pertanyaan. Aman-aman Kak Boleh semuanya. dong Kak. Silakan Kak Ocha, presentasi. Maaf kakak-kakak, sudah kelihatan Kak? Sudah Kak Ocha, sudah. Iya. Terima kasih atas kesempatannya kakak-kakak. Selamat siang. Maaf tadi saya masuk terlambat. Ini kemarin hari Sabtu saya sudah melakukan pengimbasan di Kombel saya, komunitas bersama. Tapi sebelum saya melakukan pengimbasan, saya melakukan pendekatan, membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah maupun rekan-rekan guru, karena kami ketika hari Sabtu itu ekskulnya padat, sehingga saya mohon kesediaan dari rekan-rekan, dan ternyata semua hadir walaupun tidak full Kak, tapi semua ada yang hadir. Nah, ini saya punya ini menggerakkan komunitas belajar Ketong Bersama dengan judulnya Desain Pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan model pembelajaran SEM Sport Education Model. Di sini saya ambil Sport Education Model kompetisi gawang mini. Kebetulan di sekolah saya sudah ada 2 gawang yang dibuat oleh orang tua kakak-kakak. Di sini setelah saya ada dengan rekan-rekan, saya memaparkan latar belakang sehingga saya memilih SEM terkait dengan permainan gawang mini. Saya memaparkan tentang apa itu SEM, kemudian bagaimana SEM itu dapat meningkatkan peran peserta didik. Anak-anak bisa main peran di sana. Kemudian bagaimana SEM dirancang untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan motorik, pemahaman, taktikal, dan nilai-nilai sosial seperti kerjasama tim, sportivitas, dan kepemimpinan. Tidak lupa di sana saya memaparkan bagaimana peserta didik dapat memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian peserta didik dapat berperan dalam perencanaan, di mana perencanaan ini tetap didampingi oleh guru, memberikan pemahaman, memberikan penguatan, dan bagaimana memberikan hal-hal yang baik terkait dengan sport education model. Kemudian SEM yang akan saya laksanakan adalah kompetisi gawang mini antar kelas di Sekolah SD Negeri 65 Ambon. Karena dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi gawang mini. Kemudian kompetisi ini dipilih karena kebanyakan anak-anak murid saya ini cenderung dan senang sekali main bola, sehingga saya memilih kompetisi gawang mini ini. Adapun tujuan dari program ini kakak-kakak, pertama, terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi.
Kemudian penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan jasmani, sosial, dan emosional siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam kelompok, dan melaksanakan proyek terkait PJOK. Mendorong siswa untuk terlibat mendalam dengan materi pelajaran dan mengimplementasikan pengetahuan dalam situasi nyata, membangun rasa tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi antara siswa, meningkatkan kebugaran fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Fokusnya pada pembentukan karakter dan pengembangan pribadi siswa secara holistik. Di sini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan kakak-kakak peserta didik memahami tentang aturan gawang mini, bagaimana peserta didik akan mencari informasi-informasi baik lewat perpustakaan maupun dari media-media sosial lainnya. Kemudian di sini meningkatkan skill individu maupun kelompok, bagaimana peserta didik dapat berlatih, menguasai teknik-teknik yang ada dalam permainan gawang mini. Kemudian peserta didik memahami taktik dan strategi gawang mini, kolaborasi sportivitas, dan kerjasama tim. Kemudian kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Langkah yang diambil pertama, latihan dalam pengelolaan musim. Seperti teman-teman lainnya, ketika musim hujan, kita tidak mungkin melakukan kegiatan ini di lapangan, kita akan melakukan di dalam ruang. Kemudian pembahasan dalam technical meeting, anak-anak nanti didampingi bagaimana melakukan technical meeting dengan baik, mempersiapkan semua hal-hal terkait aturan-aturan di dalam permainan gawang mini. Kemudian di sini pemilihan peran dalam tahap afiliasi, menganalisis pertandingan gawang mini, ini tetap didampingi oleh guru-guru. Kemudian penyelenggaraan kompetisi gawang mini yang memprioritaskan sportivitas, kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama tim. Di sini perannya peserta didik yang berperan menjadi panitia, komentator, tim medis, peserta, wasit, juri, scoring, manajer, atau pelatih. Hasil yang diharapkan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara anggota tim, memperkaya ide dan solusi melalui kreativitas bersama, menumbuhkan semangat kerja sama tim yang solid dan harmonis, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan melalui olahraga. Lini masa di sini saya memilih dari tanggal 9 November, persiapan sampai pada acara puncak pada tanggal 10 Desember. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, struktur program, di sini jenis program kokurikuler KKK. Kemudian skala program seluruhnya kelas 4, 5, 6, ini artinya mereka sudah punya wawasan yang baik, agak baik, sehingga mereka bisa duduk dalam bagaimana berpartisipasi main peran dalam gawang mini tersebut. Tidak terlepas itu kelas 1, 2, 3 mereka merupakan peserta di dalam kompetisi gawang mini tersebut. Yang ketiga direncanakan minggu kedua di bulan Desember setelah SAS. Yang keempat mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah. Mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam kombel, komunitas belajar, wali murid, masyarakat sekitar. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sekolah kami ada aset manusia, kepala sekolah, kombel, dan guru sebagai pendamping. Kemudian ada siswa sebagai pelaku utama dan orang tua sebagai pendukung. Aset yang kedua yaitu aset finansial, dana BOS sebagai pendukung dalam pelaksanaan program. Aset yang ketiga aset fisik, lapangan sekolah dan peralatan sekolah sebagai sarana dan prasarana program. Aset keempat, aset sosial, dukungan masyarakat sekitar sekolah, juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan program ini. Rencana evaluasi akan kami lakukan setelah festival tersebut.
Pertama, evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap semester atau akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi antaranya, satu, tujuan pembelajaran. Kita akan meninjau tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian melibatkan umpan balik dari peserta didik dan orang tua. Umpan balik bisa berupa kuesioner atau wawancara. Evaluasi kerja tim, meninjau kolaborasi dan kerjasama tim. Kemudian refleksi guru. Refleksi guru ini terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengolahan waktu, efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Yang terakhir, penilaian autentik dan penilaian antar teman digunakan untuk evaluasi pelaksanaan SEM. Di sini kemungkinan tantangan pertama yaitu keterbatasan waktu. Salah satu kendala utama karena guru-guru masih dalam pembenahan kurikulum bagaimana mereka menyusun TP, CP, dan ATP, ECP, TP, dan ATP. Jadi agak sulit. Waktunya kadang-kadang tidak cukup bagi siswa untuk menyelesaikan proyek secara mendalam. Kemudian ketersediaan sumber daya dan fasilitas juga menjadi hambatan. Proyek SEM sering membutuhkan peralatan olahraga yang memadai dan ruang yang cukup. Karena di sini untuk SD Negeri 65, kalau kegiatan indoor tidak dapat dilaksanakan karena kami terbatas dengan ruangan aula yang ada cuma lapangan. Kemudian di sini peran orang tua yang kurang maksimal dalam program ini. Terakhir, partisipasi aktif siswa sangat diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran berbasis proyek. Namun kami akan memotivasi semua siswa untuk terlibat secara penuh agar bisa keluar dari tantangan tersebut. Solusi yang kami ambil untuk mengatasi tantangan ini, kami memanage waktu yang efektif, kemudian optimalisasi sumber daya dan fasilitas, peningkatan peran orang tua, motivasi siswa, kemudian melakukan pendekatan yang kreatif dan situasional. Kemudian tantangan-tantangan ini dapat diatasi sehingga pembelajaran berbasis proyek SEM bisa terlaksana. Ya, kakak-kakak, mungkin demikian dari saya. Dari pengimbasan kemarin, kepala sekolah memberikan respon yang baik dan mereka menunjang kegiatan ini. Mungkin demikian dari saya, kakak-kakak. Terima kasih. Kak Jo, saya kembali. Oke, terima kasih Kak Oda sudah mempresentasikan ya. Tindak lanjut yang sudah dilakukan Kak Oda. Bagaimana respon dari dirinya Kak Oda, teman-teman Iya. sekolah? Terima kasih Kak. Kepala sekolah maupun rekan-rekan guru, karena saya menyampaikan bahwa SEM ini tidak menutup kemungkinan untuk bidang studi lain bisa mempergunakan, jadi bisa disesuaikan mata pelajaran apa sesuai dengan materi apa yang mereka sampaikan. Kemudian mereka semua merespon kegiatan ini dan menunjang supaya kegiatan ini dapat terlaksana di sekolah kami. Demikian Kak. Oke, kalau berarti ini kapan rencana proyeknya? Iya Kak. Rencana proyeknya kapan dilaksanakan? Kak, itu dilaksanakan acara puncaknya tanggal 10 Desember Kak. Saya persiapannya dari tanggal 9 Desember, anak-anak sudah bagaimana dipasang dengan peran-peran yang mereka suka, kemudian mereka akan mencari informasi-informasi penting terkait dengan aturan-aturan gawang mini. Kemudian saya memberikan pemahaman-pemahaman mereka tentang SEM itu Kak. Mungkin demikian.
Oke, terima kasih Kak Ocha. Silakan saya kasih kesempatan mungkin teman-teman yang lain ingin memberikan masukan untuk Kak, saran dan masukan untuk Kak Ocha. Ada Kak? Kak Friendly mungkin? Kak Friendly dan Mas. Oke, kakak-kakak, karena waktu kita sekitar 20 menit lagi, masih ada satu agenda ini. Terima kasih kakak-kakak yang sudah mempresentasikan dan memberikan umpan balik terkait RTL yang sudah kakak buat. Nanti saya akan memeriksanya ya di LMS, terkait RTL kakak-kakak, saya akan memberikan penilaian di sana. Nah, ini tugas terakhir kakak-kakak yang saya bilang tadi, bukti karya di PNN, platform Merdeka, mengajar nantinya. Nah, ini menurut saya agak berat tugasnya. Agak berat dalam artian bahwa banyak prosedur yang harus dilalui sebelum tugas kakak dianggap layak untuk diunggah atau di-upload di PNN nantinya. Jadi saya akan minta waktunya 10 menit saja untuk mempresentasikan ini. Baru saya akan buka ruang diskusi nanti terkait teknis dari penyusunan dan penguploadan video di platform Merdeka Mengajar. Oke kan, 10 menit saja. Ini dia kata-kata bikin karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, topik kita kali ini di sini alur aktivitas bukti karya PKG Pujoka mengunggah bukti karya di PNN. Yes. Yang pertama kita masuk ke yang pertama ya, alur aktivitas bukti karya untuk Pujoka. Ini ya perjalanan kakak-kakak sekarang anak-anak masuk ke sini ke minggu 11. Minggu ke-11 yaitu juga dokumentasi bukti karya. Jadi lumayan panjang sudah perjalanan kakak-kakak dari daring di awal, diiring sampai ke daring lagi sekarang. Dan tidak terasa kita sudah akan mencapai ke penutupan. Sebentar lagi kita akan melakukan penutupan di 2 kali pertemuan terakhir nantinya. Nah, sebagai bagian dari kurikulum, kami Pujoka serta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan menindaklanjuti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Yang itu waktunya. Jadi concernnya di materi apa saja yang sudah kita dapat di PKG ini, misalnya menerapkan 3 model pendidikan gerak, model pendidikan pelajaran atau sport education model. Nah, ini bukti karya ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG Pujoka kakak-kakak. Jadi walaupun tugas terakhir sudah menyiapkan banyak tugas dari awal, kalau nggak mengerjakan tugasnya yang kita pada poin salah satu ini yang akan dites. Jadi punya kakak-kakak nanti akan terbaca atau bisa diakses oleh semua guru di Indonesia, guru Pujoka di Indonesia. Nah, bukti karya adalah produk original merupakan hasil plagiasi dari orang lain, wajib dibuat dan dikembangkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi saya akan mencoba seperti biasa memberikan penilaian. Jika itu belum layak, nanti saya akan kembalikan hasil bukti karya kakak-kakak untuk direvisi lagi sampai saya nyatakan tervalidasi layak, baru bisa diunggah ke PNN. Nah, kriteria dan ketentuan penangguhan bukti karya. Boleh di screenshot kakak-kakak yang menurut kakak-kakak penting, di screenshot saja agar tidak lupa nanti pada saat pembuatan bukti karya. Nah, ini ya, untuk karya video, misalkan kakak membuat video pembelajaran lagi nih, seperti video aksi nyata misalnya.
Pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus isi karya video maupun dokumen tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Saya yakin ini tidak akan terjadi ya di sini, tapi diharapkan jangan sampai ada unsur-unsur seperti ini. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik atau siswa kita wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Terus karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Misalkan Bapak buat video dan backsoundnya ada musik-musiknya misalnya. Jangan lupa di sana ditulis di sana musik by begitu musik by siapa gitu, musik dari siapa, biar kita tidak masuk ke ranah plagiasi nanti. Jadi ada referensi yang menyatakan akan menggunakan sound siapa atau musik siapa di dalam video yang akan mudah nanti di karya. Nah, itu alur karyanya. Sekarang alur validasi yang akan saya lakukan. Ini dia kata-kata. Kata-kata boleh memilih kategori karya untuk diunggah pada program PKG PJOK ini. Sedangkan di screenshot ini bagian pentingnya. Kakak boleh memilih praktik pembelajaran. Apa saja praktik pembelajaran itu merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas, serta dapat menggunakan ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang kedua adalah praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi menyambung atau refleksi keterampilan dengan yoga yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Yang ketiga, kakak boleh memilih modul ajar. Modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Jadi, mungkin karya ini lebih fleksibel, tergantung kakak-kakak mau memilih yang mana, apakah akan membuat video, apakah akan berbagi praktik baik, atau mau mengupload modul ajar yang sudah di-file di sana terkait program terkait materi apa. Oke, sampai di sini aman nggak ya? Yang pilih salah satu, bukan tiga-tiganya ya, ditulis salah satu. Nah, pengalaman kata-kata, kalau beberapa yang mengupload video, biasanya teman-teman itu menggunakan video aksi nyata yang kemarin. Namun, diedit halus. Misalkan ditambahkan background musik di sana. Terus diberikan keterangan, misalnya sekarang aktivitas pemanasan. Terus menjelaskan tujuan pembelajaran, ada deskripsinya di sana. Tapi pengeditannya harus bagus. Jadi nanti pas diupload PMM layak untuk ditonton oleh guru PJOK di seluruh Indonesia. Kalau modul ajar harus mengikuti sistematika modul ajar yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi semua poin-poin di modul ajar itu harus terisi di sana. Tidak hanya sekedar mengupload modul ajar seadanya saja. Oke, sampai di sini aman nggak ya? Nah, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini yang wajib kakak-kakak. Ada tanda tangan kepala sekolah dan kakak-kakak sendiri sebagai seorang guru. Jadi secara tidak langsung kepala sekolah sudah memasukkan kakak emailnya. Di legal formalnya kalau ada masalah apapun dan misalkan masalah hak cipta dan lain sebagainya, ini sudah ada pertanggungjawaban bukan hanya dari kakak tapi dari sekolah itu sendiri, kepala sekolah itu sendiri. Untuk formatnya nanti bisa di-download di SMS. Ini hukumnya wajib ya, bukan sunnah, wajib ya. Untuk pernyataan. Jadi kalau tidak ada pernyataan maka tidak akan validasi ya kakak. Di LMS ada nanti format surat pernyataannya. Nah, kalau unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator, ini seperti biasa, kakak tinggal mulai LMS saja, masuk ke unggah bukti karya.
sudah ada di LMS Kata-Kata masing-masing. Ini dia. Di sini dulu nanti kata-kata akan mengunggah di karya. Baru nanti saya akan memeriksanya apakah ada revisi atau sudah layak untuk lagi atau diupload ke PMM nantinya. Nah, juga dalam tutorial LMS untuk sudah fasilitator. Ini dia itu formulir persetujuan pelibatan anak. Klik kerjakan tugas start assignment, pastikan Anda membaca semua langsung setelah sebelum mulai melakukan pengunggahan. Jadi ada semua di LMS dan data. Ini seperti biasa tetap mengupload tugas. Ini sama. Bukti karya, tinggal dipilih saja nanti. Kalau ini proses penilaian saya nantinya misalkan pertama lembar pernyataan persetujuan peserta dengan POK yang ditandatangani peserta dan kepala sekolah upload selain di karya dalam bentuk video atau modul PDF, modul ajar kata-kata nanti. Jadi kalau tidak ada ini berarti pilihan belum sesuai nanti. Nah, adalah putusan utama dari validasi bukti karya kata-kata. Terdapat dua putusan utama. Yang pertama layak untuk langsung diunggah ke PNM. Misalkan nih, Kak Tuanti contohnya sudah mengirimkan bukti karya berupa video. Saya kasih penilaian ternyata sudah memenuhi kriteria layak upload ke PNM. Berarti saya akan validasi layak nanti di sana. Jadi Kak Tuanti bisa mengunggah langsung ke LMS dan itu bisa ditulis di PNM nantinya. Nah, jika misalnya KRI ada beberapa yang tidak sesuai, berarti belum layak di sana, saya akan memberikan catatan revisi apa yang perlu diperbaiki oleh KRI. Setelah revisi, baru KRI upload ulang lagi buku karya yang sudah dilakukan. Nah, kayak kita sepertian lah dulu ya. Tapi ini sepertian revisinya nggak lama, cuma sekali revisi saja. Jika ada yang tidak layak. Ini dia kata-kata yang pertama nanti di sini kata-kata akan mengunggah bukti karya. Jika belum layak, nanti di sini ada satu lagi tulisannya di LMS yaitu revisi. Jadi hasil revisi yang kata-kata lakukan upload lagi di revisinya. Oke. Nah kalau ini nanti nanti ini saja lah, saya kirimkan file ini, PPT yang ini tidak masalah kalau yang ini untuk bukti karya, biar kakak-kakak bisa membaca secara detail terkait apa saja yang harus dilakukan. Sekarang kita diskusikan terkait teknisnya saja Kak, terkait bukti contoh bukti karya apa yang akan kakak-kakak upload. Silakan siapa yang ingin mungkin punya pertanyaan terkait bukti karyanya. Silakan Kak Wendy. Ya, terima kasih Kak Jo. Sebelumnya apakah suara saya kedengaran Kak Jo? Sudah Kak. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan di sini Kak Jo terkait dengan bukti karya. Kalau misalkan nih Kak kita unggah video pembelajaran yang kemarin waktu aksi nyata itu, kebetulan kan tadi Kak Jo bilang untuk video misalnya kita mengambil video aksi nyata yang kemarin itu bisa edit, dia punya keterangannya di bawah. Nah contohnya Kak, kalau misalnya nih video yang saya punya, contoh saja ambil saya punya video kemarin, itu kan saya tidak pakai pengeras suara itu Kak. Jadi entah itu suara saya terdengar jelas atau tidak,
Kemudian apakah bisa ditambah teksnya di bawah, terus waktu dari selesai kegiatan hujan itu kan ada pengambilan video itu ada kameranya, kamera HP saya itu jatuh. Apakah di situ bisa diedit, dipotong bagian itu langsung saja dimasukkan ke bagian untuk refleksi itu Kak, ataukah memang harus full jadi tidak bisa? Kalau memang tidak bisa dipakai video yang kayak gitu berarti otomatis kalau mau buat Oke, dan kasih saya sudah menonton, menilai hasilnya kakak-kakak semua kemarin ini. Sepertinya kalau memang tidak terlalu jelas suaranya Kak Roni dan ada kondisi hujan waktu itu. Ya. Nah, ini di penilaian hasil nyata penilaian karya Kak Roni nanti ada di sana poin yang mengatakan bahwa bagi yang mengunggah video suara harus terdengar jelas. Jadi takutnya nanti malah belum sesuai di sana kayak nanti nanti. Jadi lebih baik menggunakan video yang lain, membuat video baru atau memilih salah satunya yaitu belajar atau praktik baik yang sudah dilakukan di Python. Mungkin itu Kak. siap Kak Jo, terima Kakak-kakak yang kasih lain Kak. yang ditanyakan. Oke Kak Roni. Ada Kak Lex dan Kak Rosi. Kak Lex. Baik, terima kasih Kak Jo. Mohon maaf Kak Jo dan teman-teman, saya mematikan kamera karena memang jaringannya kurang bagus. Kak Jo, yang saya mau tanyakan seperti Kak Twendi tadi, video kami kan kami tidak mendapatkan feedback yang langsung dari Kak Jo, apakah video kami ini layak atau tidak. Takutnya seperti tadi Kak Twendi bilang, nanti kita sudah edit ternyata yang bermasalah adalah di bagian videonya tadi. Jadi tadi Kak Jo, kami berterima kasih kalau memang sebenarnya video aksi nyata kami yang sebelumnya bisa kami edit menjadi bukti karya, malah memudahkan kami untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, yang kedua terkait dengan praktik baik. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan adalah waktu dalam bentuk video ini berapa lama waktunya Kak untuk berbagi praktik baik terkait dengan bagaimana pembelajaran kami merefleksikan proses pembelajaran kami selama mengikuti PKG ini. Misalnya saya mengambil tentang praktik baik. Nah, ini kan kita hanya membagikan refleksi modul atau refleksi keterampilan mengajar PJOK. Jadi itu Kak Jo yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, Kak Lex. Saya kan ternyata memang saya tidak menonton apapun di sana. Nah, kalau mau bukti karya ini nanti ada potongan revisi ya jika nanti memang kalian misalkan contoh menggunakan videonya dan menulis menaruh deskripsi yang menambah caption sama mungkin potong video mana yang menurut Kak Lex layak publish. Nah itu nanti baru saya akan coba lihat lagi mendapatkan revisi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait praktik baik. Nah, ini baik ini kan bisa dalam berupa refleksi itu hasil refleksi keterampilan mengajar. Itu ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kalau misalnya kalian nanti akan praktik baik nih, kompel jelaskan terkait hasil analisis atau hasil sintesis dari modul buat satu setelah kelima mungkin yang kemarin Kak Lex sudah lakukan secara mengiring berbagi praktik baik terhadap gombal yang ada di Kak Lex.
bisa dalam bentuk PDF maupun video. Nah, kalau RPP modul ajar, kalau ini sudah pasti kakak-kakak semua bisa, nih, karena tiap hari ya, setiap semester wajib ada modul ajarnya nih kakak-kakak. Tapi sekarang disesuaikan dengan konteks PKG PJOK atau materi yang sudah kasih dapatkan di PKG PJOK untuk isi dari modul ajar kakak-kakak masing-masing. Itu mungkin Kak Lex. Terima kasih Kak Jo. Oke, nah Kak Wendy lagi, silakan Kak. Kak Jo, terkait dengan modul ajar ini Kak Jo, apakah bisa kita pakai modul ajar yang kemarin kita sudah pernah upload di tugas LMS kita sebelumnya itu Kak? Nanti mungkin kalau ada merasa kurang kita bisa tambah bahkan untuk menjadi bagian dari bukti karya ini Kak, ataukah kita harus buat modul ajar yang baru lagi? Karena mungkin untuk modul Nah oke, Kak Wendy, terkait modul ajar, boleh menggunakan yang dulu, namun diedit lagi Kak Wendy. Maksudnya misalnya kakak-kakak sudah mendapatkan pengetahuan tentang struktur kurikulum atau capaian pembelajaran terbaru. Jadi disesuaikan dengan itu, jangan sampai modul ajar nanti. Pasti itu yang saya revisi. Misalkan capaian pembelajarannya masih menggunakan yang tahun 2022, harus yang struktur kurikulum yang 2024, capaian pembelajaran PJOK. Dan itu akan menyesuaikan ketujuan ACP, asesmen sampai aktivitas apa yang akan, materi atau aktivitas apa yang akan dilakukan anak-anak kita nanti. Jadi wajib itu yang saya periksa, kesesuaian dengan struktur kurikulum terbaru. Yang kedua, referensinya harus jelas. Misalnya referensinya tidak hanya mengambil dari internet atau dari blogspot dan lain sebagainya, tapi jelas. Misalkan mengambil dari artikel, mengambil dari modul PKG PJOK ini, misalkan menerapkan SEM di modul ajar. Jadi referensinya adalah modul PKG terkait sport education model. Terus mengambil capaian pembelajaran terbaru, berarti menggunakan capaian pembelajaran terbaru yang tahun 2024, yaitu Permendikbud terkait CV yang terbaru. Saya lupa nomor berapa kemarinnya. Menggunakan misalkan panduan untuk asesmen. Kakak-kakak mengadaptasi dari asesmen otentik. Referensinya adalah modul 2.6 asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Atau nanti dari PMM, ada panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah saya kirimkan di grup dulu itu kan. Jadi referensinya harus jelas, tidak hanya sekedar mengambil dari internet, misalkan link internetnya yang di-copy. Biasa saya memeriksa dua poin itu untuk modul ajar. Kesesuaian dengan struktur kurikulum merdeka yang terbaru, CP, asesmen, dan referensi yang kredibel, terpercaya. Mungkin itu Kak Wendy. Jadi bisa disesuaikan dulu nanti daripada terlalu banyak yang direvisi nanti ya, kalau menggunakan modul ajar yang sudah kita upload sebelumnya. Lalu tadi Kak Ocha ya yang angkat, yang raise hand. Silakan Kak Ocha. Iya, terima kasih Kak. Ini kamera saya bermasalah, jadi saya izin untuk bertanya tanpa menghidupkan kamera. Kak, ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan kakak-kakak yang lain dan juga Kak Jo, saya ini tertarik untuk bagaimana melakukan praktik baik terkait adil gender, kemudian eksklusivitas dan eksklusif. Nah, apakah sumber-sumber ini dapat saya ambil dari PKG dan yang lainnya atau PKG saja Kak? Mengingat kalau saya ukur materinya memang sangat jelas di sana, tinggal saya nanti mungkin memperkaya dengan animasi-animasi.
Atau menurut kakak bagaimana? Mungkin begitu Kak, sementara. Terima kasih. Oke, kalau praktik baiknya akan berbagi dalam bentuk PDF atau berbagi praktik baik di konten Kak Rosi. Iya Kak. Di video, berarti mau buat video Kak Rosi Iya, lagi nih iya. kayak RTL Iya, kemarin. Oke. video Kak, iya. Oke, siap Kak Rosi. Misalkan Kak Rosi memilih salah satu modul misalkan modul 1.4 dia ya, 1.4 isu sosial, ada eksklusivitas, ada inklusivitas dan ada gender. Nah ini salah satu isu yang menarik juga menurut saya. Itu referensi utamanya tetap yang modul PKG 3OK Kak Rosi, tapi untuk referensi tambahannya kan banyak sekali yang membahas terkait isu ini, baik di media sosial, baik di koran dan lain sebagainya, atau di buku-buku terkait misalkan adil gender ini saja referensinya sudah banyak sekali. Dan gimana nanti Kak Rosi berbagi praktik baik terkait juga isu sosial ini, eksklusivitas, inklusivitas, dan adil gender dalam PJOK. Menarik tuh Kak. Iya Kak Jo, mungkin saya mau tanya, apakah saya sosialisasi lagi ataukah saya kirim presentasinya saja dengan dalam berupa video gitu Kak, atau saya melakukan presentasi seperti kemarin yang aksi nyata RTL itu Kak? Terima kasih Kak. Kalau menurut saya, kalau Kak presentasi lagi, misalkan khusus guru PJOK saja, apa guru PJOK yang Kak kumpulkan dan menjelaskan atau mendiskusikan terkait modul 1.4 atau merefleksikan modul 1.4 ini adanya isinya apa penting isu sosial dalam PJOK itu menjadi praktik baik KOK terkait modul 1.4 intinya. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Ada lagi Kak? Kak, mungkin Oke, nanti kita diskusikan di Kak Wendy, silakan Kak. Kak Jo, mohon maaf, tambah satu lagi Kak, terkait dengan praktik baik ini, karena sudah ditanyakan oleh Kak Ocha. Mungkin tadi yang Kak Ocha tanyakan itu terkait dengan video. Nah, ini kan untuk praktik baiknya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF. Nah, untuk dokumen PDF-nya ini Kak, kan selama ini untuk dari modul 1 sampai modul ketiga ini kan kita peserta PKG ini sudah sering melakukan refleksi terhadap modul-modul ini. Nah, apakah dari refleksi-refleksi yang sudah kita Oke Kak, ini fokus ke refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak. Jadi modul 2.1. Jadi refleksi itu Kak Randy juga sudah mengumpulkan tugas itu, namun harapannya hasil refleksinya itu dideskripsikan lebih mendalam lagi, lebih banyak lah sederhananya. Jadi teman guru yang membaca nanti terkait hasil refleksi dari IPNM misalnya akan mudah memahami, bisa secara tidak langsung merasakan tergugah dia bahwa selama ini saya memang kurang tepat dalam mengajar PJOK. Umpan balik yang saya berikan misalnya kurang
waktu belajar banyak terbuang, anak-anak banyak menunggu. Terus pengembangan konten, misalkan ekstensinya, tapi sampai yang sulit itu tidak saya lakukan, monoton saja pengembangan konten yang saya lakukan. Jadi hasil representasi itu dapat menstimulasi guru-guru yang membaca bahwa mereka juga merasakan kekurangan, sederhananya dalam praktik pengajaran PBOK yang mereka lakukan. Itu harapannya kalau di hasil refleksi ketahuan mengajar pemerintah. Oke, ada lagi Kak? Satu lagi sebelum kita tutup. Nah, oke, jika tidak ada, nanti file PPT ini akan saya bagikan ke grup kita kelas 1, itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib selain bukti karya ini adalah surat pernyataan yang ditandatangani kepala sekolah. Oke, jangan sampai lupa yang itu yang kedua. Terus yang terakhir, nanti jika ada yang ingin didiskusikan, karena kakak-kakak akan punya waktu kurang lebih 7 hari untuk membuat produk bukti karya ini sebelum diunggah ke LMS atau bukti karya dan saya validasi nanti. Ya Kak, di awal persiapannya adalah kakak-kakak menurunkan surat pernyataan dan meminta tanda tangan di kepala sekolah. Itu yang pertama dulu sih sebenarnya. Oke, kakak-kakak itu saja dari saya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Mohon maaf agak sulit di sini karena saya tidak di lokasi kerja. Ini saya mohon maaf yang pertama. Yang silahkan untuk penutup tadi sudah dibuka oleh Pak dengan doa oleh Pak Wedi. Silahkan siapa yang akan menutup dengan doa juga. Saya persilahkan. Iya Kak, saya aja yang tutup Kak. Oh ya, saya kan Kak Rosi. Iya, kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini, marilah kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami pulangkan kehadirat ya Allah yang kekal kudus, Allah yang kami kenal dan anak Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang baik telah menyertai kami dari awal modul 1 sampai saat ini. Tuhan, kami selaku manusia, kami mengaku sungguh Tuhan kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam semua kegiatan yang akan kami lakukan dalam mengakhiri pendidikan yang telah kami jalani selama 3 bulan. Untuk itu Tuhan kami mensyukuri di hari ini Bapak memberikan wejangan yang baik lewat kakak fasilitator kami Kak Jo, yang memberikan motivasi penguatan bagi kami sehingga kami kelak boleh melakukan bukti karya yang terbaik. Tuhan berikanlah kepada kami semua akal budi, hikmat kebijakan sehingga kami boleh melakukan karya-karya yang baik guna dan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Tuhan sertai kesehatan kami, semua orang yang mendukung kami, baik teman-teman guru, siapapun mereka, murid-murid kami. Bapak berkati sehingga ketika kami mohon kesediaan mereka untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan kami, mereka bersedia. Tuhan terima kasih, inilah doa kami. Bapak kami akan berpisah satu dengan yang lain, Bapak berkati kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin, haleluya. Amin, kakak-kakak. Amin. Oke, terima kasih Kak Rosi sudah menutup. Nah, kakak-kakak, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Saya tutup ya, sampai ketemu minggu depan dan dikerjakan tugas bukti karyanya. Jangan lupa minta tanda tangan kepala sekolah. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Selamat siang.
Selamat beristirahat. Siang. Yang Kak Jo. Siang, Kak Jo. Selamat siang, Kak Jo. Bakti.